Model-model pembelajaran matematika SD. Pengertian model pembelajaran. Model dapat diartikan sebagai suatu bentuk tiruan atau replika dari benda aslinya, misalnya model kerangka manusia, ataupun model jembatan layang sehingga memiliki bentuk dan sifat yang sama dengan benda tiruan atau contohnya. Model juga dapat diartikan sebagai konseptual atau prosedural dalam suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan pedoman dalam memecahkan suatu masalah ataupun untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai contoh, model silabus mata pelajaran, model rencana pembelajaran atau RPP, model pembelajaran, model pengembangan profesional, dan model-model pengembangan lainnya. Jenis model-model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Yang kedua, pengertian pembelajaran problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didiknya bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata. Model pembelajaran project based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Model pembelajaran ini bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi, membimbing peserta dalam sebuah proyek kolaborasi yang mengintegrasikan sebagai subjek atau materi dalam kurikulum, memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Model pembelajaran inquiry. Pembelajaran berdasarkan inquiry merupakan seni penciptaan situasi-situasi sedemikian rupa sehingga siswa mengambil peran sebagai ilmuwan. Dalam situasi ini, siswa berinisiatif untuk mengamati dan menanyakan gejala alam, mengajukan penjelasan-penjelasan tentang apa yang mereka lihat, merancang dan melakukan pengujian untuk menunjang atau menentang teori-teori mereka, menganalisis data, menarik kesimpulan dari data eksperimen, merancang dan membangun model, atau setiap kontribusi dari kegiatan tersebut di atas. Model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual mengasumsikan bahwa secara natural pemikiran mencari makna konteks sesuai dengan situasi nyata lingkungan seorang melalui pencarian hubungan masuk akal dan bermanfaat. Melalui pemaduan materi yang dipelajari dengan pengalaman keseharian siswa akan menghasilkan dasar-dasar pengetahuan secara mendalam. Siswa akan mampu menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang belum pernah dihadapinya dengan peningkatan pengalaman dan pengetahuannya. Dalam pembelajaran kontekstual, ada 8 komponen yang harus ditempuh, yaitu membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, membantu individu yang tumbuh untuk berkembang, mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian otentik. Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran kontekstual adalah mempraktekkan konsep belajar
yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa. Siswa secara bersama-sama membentuk suatu sistem yang memungkinkan mereka melihat makna di dalamnya. Model pembelajaran penemuan terbimbing. Discovery learning adalah proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep sebagaimana pendapat Branner seperti berikut ini. Dan ada juga dasar ide Branner, ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas. Model pembelajaran matematika realistik. Menurut logika masyarakat, pada umumnya seorang berminat mempelajari suatu dengan tekun bila melihat manfaat dari yang dipelajarinya itu dalam hidupnya. Manfaat itu bisa berupa kemungkinan meningkatkan kesejahteraannya, harga dirinya, kepuasan, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, persepsi seseorang tentang suatu itu ikut mempengaruhi sikapnya terhadap suatu itu. Demikian pula dengan pembelajaran matematika. Seorang anak akan berminat belajar matematika bila anak tersebut mengetahui manfaat matematika. Bila anak tersebut mengetahui manfaat matematika bagi diri dan kehidupannya, karena itu mengaitkan pembelajaran matematika dengan realita dan kegiatan manusia merupakan salah satu cara untuk membuat anak tertarik belajar matematika. Mengemukakan bahwa terdapat 3 prinsip kunci dalam model pembelajaran RME, yakni petunjuk, menemukan kembali atau matematisasi progresif, yang B, fenomena yang bersifat mendidik, C, mengembangkan model sendiri. Prinsip dan karakteristik pembelajaran realistik. Prinsip pembelajaran matematika realistik ada beberapa. Yang pertama, prinsip adalah penemuan kembali secara terbimbing dan matematisasi secara progresif. Melalui topik-topik yang disajikan, siswa harus diberi kesempatan untuk mengalami proses yang sama, membangun dan menemukan kembali tentang ide-ide dan konsep secara matematika. Maksud dari pengalaman proses yang sama dalam hal ini adalah bahwa setiap siswa diberi kesempatan yang sama merasakan situasi dan jenis masalah kontekstual yang mempunyai berbagai kemungkinan solusi. Dan di sini ada beberapa prinsip yang bisa kita baca dari sini. Lalu yang B, kita lanjut yang B, karakteristik pembelajaran matematika realistik. Saya sebutkan beberapa saja, yaitu menggunakan masalah konseptual, menggunakan model, menggunakan kontribusi siswa, interaktivitas terkait dengan topik lainnya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut bisa dibaca di gambar. Kita lanjut ciri-ciri pembelajaran matematika realistik. Berdasarkan prinsip karakteristik model pembelajaran RME, maka ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri dari model pembelajaran. Nah, di sini sudah dicantumkan ciri-ciri pembelajaran. Dan ada beberapa ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dirancang berawal dari pemecahan masalah yang ada di sekitar siswa dan berbasis pada pengalaman yang telah dimiliki siswa sehingga mereka dengan segera tertarik secara pribadi terhadap aktivitas matematika yang bermakna. Dan di sini ciri-ciri selanjutnya bisa dibaca di gambar. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran matematika realistik. Langkah pertama, memahami masalah konseptual, di mana guru memberikan masalah atau soal konseptual dan siswa diminta untuk memahami masalah tersebut. Guru menjelaskan soal atau masalah dengan memberikan petunjuk atau saran sepenuhnya atau seperlunya atau terbatas terhadap bagian tertentu yang dipahami siswa. Pada
Langkah ini karakteristik PMR yang diterapkan adalah karakteristik pertama. Selain itu, pemberian masalah kontekstual berarti memberi peluang terlaksananya prinsip pertama dari PMR. Langkah kedua, menyelesaikan masalah atau kontekstual. Siswa secara individual disuruh menyelesaikan masalah kontekstual pada buku siswa atau LKS dengan cara sendiri. Lanjut, langkah 3, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Siswa diminta untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban mereka dalam sekelompok kecil. Setelah itu, hasil dari diskusi itu dibandingkan dengan pada diskusi kelas dan dipimpin oleh guru. Langkah keempat, menarik kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompok diskusi kelas yang dilakukan. Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan tentang konsep, definisi, teorema, prinsip atau prosedur matematika yang terkait dengan masalah konseptual yang perlu diselesaikan. Lanjut kita kelebihan dan kesulitan metode pembelajaran realistik. Kelebihan pembelajaran matematika realistik seperti berikut. Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia. Dan ada beberapa kelebihan pembelajaran matematika. Kita lanjut kesulitan dalam implementasi pembelajaran matematika. Seperti berikut, tidak mudah untuk merubah pandangan yang mendasar tentang berbagai hal. Kedua, pencarian soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntun dalam pembelajaran matematika realistik tidak selalu mudah untuk setiap pokok bahasan matematika. Lanjut, tidak mudah bagi guru mendorong siswa agar menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan soal atau memecahkan masalah. Lanjut, tidak mudah bagi guru untuk memberikan bantuan kepada siswa agar dapat melakukan penemuan kembali konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika yang dipelajari. Contoh model pembelajaran matematika seperti berikut dapat dilihat dari gambar. Lanjut, ini jawaban dari contohnya. Kita lanjut, model project based learning, model problem based learning, model matematika realistik, penerapan model-model kooperatif, inquiry pada bangun. Yang pertama, standar kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, dan terima kasih.